Ini udah masuk taktik taktik grup nanti sini. Ya. Ini sudah, tempo sudah. Oke. Kita masuk bagaimana taktik grup, taktik dan teknik dan taktik kolektif. Ya, ini ya di sini. Jadi sudah clear ya masalah fundament individu. Ada yang mau tanya nggak soal fundament individu sebelum kita berangkat lebih jauh lagi nih? Kita sudah sini nih. Ini kebayang semua udah? Cara ngelatihnya udah kebayang? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagaimana mengkreasikan, kreasion, menciptakan, ocupation, menempati, aprovechamiento del espacio, memanfaatkan ruang. Seorang pemain menciptakan ruang, seorang pemain dapat membuat ruang dengan berpindah dari satu ruang ke ruang yang lainnya dan mengubah posisi defender manapun sebagai respon terhadap gerakan kita. Ya, jadi tujuan kita bergerak, pemain pun tahu. Saya ke ruang ini untuk menggerakkan lawan. Sama seperti minggu lalu, kita finta ini merubah posisi kaki lawan. Kita finta ini merubah jarak dengan lawan. Kita finta merubah atau menciptakan ruang di belakang lawan. Kita finta bisa menciptakan ruang di depan lawan. Gitu. Nah, jawabannya nanti tergantung apa yang terjadi saat itu kan? Gitu. Kita menciptakan ruang sehingga ada ya ketarik. Sama seperti dengan konsep 4-0. Bahwa konsep 4-0 ini kan tujuannya menarik yang tengahnya sehingga terbuka. Oke, sekali lagi tujuan 4-0 kalau teman-teman main 4-0 itu tujuannya harus angkornya kebuka atau ketarik. Ketarik dari bagaimana menciptakan ruang sehingga pemainnya lain bisa masuk dari hasil ruang yang diciptakan oleh temannya, menempatkan dan memanfaatkan ruang tersebut. Tindakan ini tidak bergantung pada bola. Dalam menciptakan ruang tidak bergantung pada bola. Kita bisa menciptakan ruang untuk ditempati oleh rekan kerja atau diri kita sendiri. Ya, itu pinta kaitannya. Satu orang ini baru. Makanya seorang individu, seorang individu, seorang individu. Oke? Soal menciptakan ruang clear ya. Menempatkan ruang selanjutnya. Bergerak tanpa bola atau dengan itu untuk menempati ruang kosong dalam gerakan tidak terkendali atau mendukung atau dengan mendribling atau dengan kontrol orientasi, kontrol orientado. Itu tindakan ini tidak bergantung pada bola. Kalau kita dapat menempati ruang tanpa menerima bola, jadi nggak harus terima bola. Nah, pemain-pemain muda khususnya pemula-pemula, kalau kita mau ngetes tuh gampang. Coba kasih small set game. Misalkan 7 lawan 7, mereka semua kebanyakan kalau yang nggak paham itu kalau kita mau ngetes semua orientasinya ke bola. Betul atau tidak? Nanti saya kasih contoh. Itu yang saya rubah di video saya waktu main small set game. Saya cuma bicara ini sebenarnya. Kalau teman-teman ingat yang video awalnya berantakan tuh, small set gamenya. Pernah lihat video itu kan di Instagram saya? Saya rubah, saya cuma benerin ini doang. Cuma hal ini doang saya benerin. Baru mereka bisa main main small set game. Gitu. Kita dapat menempati ruang tanpa menerima bola. Secara rasional menempati ruang untuk keseimbangan posisinya, keseimbangan penyerangannya, dan menghalangi atau membagi aksi defensif, membagi membagi atensinya, itu bisa ya. Jadi mengacaukan pikiran defender itu juga penting. Atau membagi area lawan sehingga fokusnya pecah.
Oke, yang selanjutnya bagaimana memanfaatkan ruang. Tujuan akhir dari menciptakan dan menempati ruang adalah memanfaatkan ruang tersebut dengan menerima bola. Nah, menerima bola pun juga terkait dengan taktik individual. Jadi ketika teman-teman bicara grup taktik, jangan pernah melupakan taktik individual. Sebagai contoh di poin ini, walaupun ini terkait dengan taktik grup, maka dibutuhkan taktik individual. Saat dia terima bola pun, sorry, saat menerima bola pun, dia juga harus terkait dengan taktik individual. Jadi sekali lagi teman-teman ketika mau naikkan level taktik, pada level taktik grup, jangan pernah sekali-sekali melupakan taktik individual sebagai penopangnya, sebagai dasarnya. Karena itu yang paling utama, bukan taktik grupnya, bukan model taktik grupnya. Oke, contoh ketika dia bertaktik dalam menerima bola, berarti dia menguasai prinsip-prinsip dalam cara terima bola. Berarti geraknya pun dia ngerti untuk terima bola seperti apa. Berarti dia tahu, oh saya harus menyiapkan aksi selanjutnya. Aksi selanjutnya cocok nggak dengan kaki dominan saya? Itu semua taktik. Kalau enggak, saya akan kesulitan terima bola. Atau ketika dia terima bola di depan lawan dengan kontrol orientado. Kan gitu. Dengan kontrol orientado tuh bisa. Seperti itu. Jadi ini konsep yang paling 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 sederhana sebenarnya, tapi gampang-gampang susah. Karena yang dibenerinnya nanti akan banyak. Kalau taktik individualnya buruk gitu. Ini kayak tergantung pada posisi bola, tergantung pada jalur passing yang ada, tekanan pada bola, orientasi atau arah serangan dari pemegang bola, orientasi pertahanannya cenderung kemana, ya, dan si pemegang bolanya seperti apa dan lain-lain. Itu soal konsep ruang. Nah, konsep ruang yang paling paling gampang, bukan paling gampang, paling sering kita temukan itu banyak pemain tidak bisa membedakan antara melawan zona defense dengan man-to-man marking, terutama pemula. Tidak melihat sifat dari atau karakteristik dari masing-masing tipe defense tersebut. Jadi kalau dalam dalam katakanlah seperti ini ya, ini zona defense. Ini teman-teman yang lama mungkin masih ingat, ada yang bisa bantu. Ini man to man. Dalam menciptakan ruang, zona seperti apa? Saya ulang-ulang. Eh, Nggih, coach, nggih. Tekan ruangnya sulit. Oke. Dalam melawan man to man, menciptakan ruangnya mudah. Betul sekarang ya? Betul nggak? Ada yang ingat nggak Hmm. catatannya? Dalam menempatkan ruang, zona itu mudah. Dalam melawan man to man, menempatkan ruang itu sulit. Dalam memanfaatkan ruang, zona itu mudah. Dalam memanfaatkan ruang, melawan man to man itu sulit. Sampai sini, kebayang bahwa, sorry, bahwa perlakuan terhadap tipe pertahanan itu bisa mempengaruhi pemahaman kita juga mempengaruhi. Sini dulu, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang mau tanya? Jadi teman-teman bisa ngelihat situasi yang relate. Oke, oke, mau zona dulu atau man to man dulu? Zona dulu. Zona Zona dulu, Bang. Zona. Sekarang kita bahas zona tuh sifatnya seperti apa sih? Cirinya seperti apa? Dalam bergerak seperti apa tuh zona? Gampangnya zona tuh seperti apa? Kan paling gampang kan begini kan?
Sorry, ini gerakan sebagai unit, ya kan? Ya pas, gerak lagi sebagai unit kan? Kalau bahasa Portugis quadrado, quadrado begini nih, dua dua. Pas, tuh, gini kan? Betul nggak? Iya nggak? Ya, Ya. Coach. Oke. Sekarang kita simpan dulu kalimat yang tadi. Saya ulang. Zona menghadapi zona dalam ciptakan ruang. Apa tadi? Sulit. Mudah-mudah. Sulit. Sulit. Benar, udah menguji. Oke, saya buat lagi sini. Man to man. Udah. Jadi, ciptakan dan pasti dimanfaatkan. Mari kita tes yang pertama lawan zona. Ciptain ruangnya sulit nggak? Sulit. Ya, ada geraknya seperti ini. Lalu kita bicara man to man, misalkan. Sambil contoh, ini pergi, ini ikut. Kebuka nggak ruang? Ada ruang yang bergerak, kebuka nggak? Ada, Coach. Ada. Ada. Oke. Nah, itu kan bagaimana menciptakannya kan? Jadi orang-orang di luar itu atau orang-orang Spanyol atau orang Portugal itu gengsi kalau mereka dibilang defense-nya zona. Gengsi, Brazil gengsi. Dan tapi mereka punya alasan kenapa mereka merubah menjadi man to man. Evolusinya seperti itu kan, merubah jadi man to man, ada alasan. Karena tadi dalam hal dalam hal menempati dan menciptakan menempati dan manfaatkan ruang, man to man itu lebih memberikan kesulitan pada tim yang menyerang yang bertahan itu. Contoh, saya bicara menempati. Sekarang menempati zona ya. Lihat, mudah nggak? Ini zona nih, mudah nggak? Hmm? Udah, Coach. Mudah nggak tuh? Kan zonanya ketika bola di sini, kemana gerak lawannya? Gini kan? Gini kan? Gini kan? Iya kan? Gampang gitu kan? Bisa ke sini. Bisa, Coach. Nah, manfaatin lebih mudah. Kalau man to man, ikut, ikut, ini ikut misalkan, ditukar lawannya misalkan. Ini yang jaga, ini yang jaga sini. Sulit nggak menempati sama menciptakannya? Menempati sama manfaatin. Sulit. Sulit, coach. Sulit, coach. Oke, sudah clear ya berarti ya. Jadi banyak yang tidak tahu seperti itu. Contoh misalkan 4-0 diketemukan dengan zona zona defense tapi tidak tahu yang dituju seperti apa. Akhirnya terjadi pemborosan tenaga. Tuh. Terus dalam manfaatkan, nah, biasanya ada terkait juga.
Kayak misalkan handling, pintanya seperti apa. Lalu misalkan kalau dia terima bola, ini contoh, dia menciptakan ruang dengan pinta, misalkan, ya. Lalu dia manfaatkan, menempatinya seperti ini. Nah, manfaatkannya dengan kontrol orientado dan sesuai dengan kaki kuatnya, misalkan. Itu ada taktiknya. Itu menyiratkan unsur kognitif nggak kalau kayak gitu? Jadinya tekniknya. Ya, Coach. Nah, ini yang nerima. Yang ngumpan pun ada unsur kognitifnya nggak? Ada, Coach. Kenapa? Contohnya apa? Sebutkan ciri passingnya ini memiliki unsur kognitif dengan gambar ini dulu ya. Apa kira-kira? Dari gerakan yang tadi. Ini passing ke sini bisa bisa ada menyiratkan unsur kognitif tuh indikatornya apa? Bisa dikatakan ada unsur kognitifnya seperti apa? Nanti kan bisa disebut kenapa keputusan keputusan terima bola bagus, keputusan yang nggak megang bola bagus, keputusan yang pegang bola bagus, keputusan dua pemain lain yang di luar bagus nih, yang di pojok kiri sama samping kiri, yang samping kanan bagus, dikatakan bagus, keputusannya melihatnya bagaimana kan gitu. Apa dasar kita bisa dibilang bagus? Itu kita mau bicara perspektif pelatih kan, bukan perspektif penonton kan? Dan jadi objektif ya dengan apa yang kita lihat, bukan bukan apa mau kita ngomong aja kan enggak. Ini akan membantu juga kita dalam menseleksi pemain kalau biasa ngelihat begini. Menempatkan ruang Iya bang. bagus. Mm-mm. Terus, Terus pemain yang memberi umpan ke pemain tengah itu mm-mm. mengetahui bahwa kaki terkuatnya kanan misal. Oke. Lalu apa lagi? Apa lagi bang? Terus Banyak. pemain yang memberi umpan itu misal kidal, support bisa dengan kaki ke dalam maksudnya. Nah, apa lagi? Teman-teman coba 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 jawab dulu sama seperti minggu lalu. Nanti saya bantu olah gitu. Nggak apa-apa salah nggak? Nggak usah takut salah. Kalau kita nganalisa takut salah ya kapan belajar analisanya? Kapan bisa ngeliat pemain dengan cepat, ngeliat permainan dengan cepat? Ini kan kita menyadarkan teori dengan apa yang kita kita lihat nanti di lapangan. Silakan. Mungkin unsur kognitifnya itu yang flank melihat pemain tengah itu sudah siap, Coach. Sudah menyiapkan badan dan sudah membuka ruang. Flank tadi tahu kalau pemain tengah itu menciptakan peluka. Flank Ya, tadi memutuskan untuk ya, apa namanya, mau passing ke pemain tengah itu. ya, apalagi Izin jawab, Coach. nggak usah pakai izin jawab mah jawab aja pakai izin. Eh, Mungkin karena ada konektivitas mungkin, Coach, antara orang Ya, pemain yang megang bola dan pemain yang belum terima bola ini. lagi saya ambil makan keripik. Ada lagi? Naruh bolanya coach, untuk passingnya di depan agar memudahkan dia untuk finishing ke arah gawang. Ditaruh di depan si yang tengah ini. Oke, oke. Nah itu kayak gitu, nggak apa-apa. Tadi ada yang jawab masalah ngelihat tahu. Nah ngeliat tahu ini kan berarti kan menggunakan faktor-faktor fundamen, taktik, ya nggak? Mata, lalu kemampuan kaki,
lalu mengenal kemampuan teman yang kita sebut sosiomotris. Masih ingat sosiomotris? Masih Bang. Nah, teman saya kaki kanan, saya kiri. Teman saya melakukan finta, peran saya dengan bola, teman saya tanpa bola. Lalu ada tujuan menyerang yang namanya progresi. Betul? Betul. Nah, lalu yang Tempo. nggak megang bola ini melepaskan diri dari lawan. Ini progresi dengan finta. Lalu dia punya kontrol orientado, jika memungkinkan punya kontrol orientado dengan tujuan untuk mencetak gol, artinya progresi terjadi, completion terjadi, ini sangat efisien. Kan gampangnya seperti itu. Jadi dia punya keputusan bisa dianggap bagus atau tidak. Kalau seperti ini, dari masing-masing yang pegang bola dan tanpa bola dari kerja dua orang ini. Bisa dibilang bagus nggak jadinya kalau kayak gitu? Bisa, Coach. Bisa ya? Bisa coach. Nah, kalau keputusan dia ke sini, misalkan ke sini, bisa dibilang bagus ya? Kurang tepat mungkin, Coach. Hmm? Bisa juga keputusannya bagus, tekniknya enggak. Eh, Hmm. eh, eh, jangan terkecoh. Niat dia bagus ya, niat taktiknya. Niat taktik pemain flanknya bagus nggak? Bagus. Niatnya bagus coach. Nah, untuk progresi, untuk apa namanya, menciptakan gol, Development. ya kan, mengembangkan pemain elaborasi, development, ya bagus. Rupanya yang salahnya salah di tekniknya. Itu kan bisa. Kalau itu yang salah bukan keputusannya. Tekniknya ya. Iya. Kalau misalkan dia udah kelihatan seperti ini, tapi dia melepas bola ke sini, nyampe bolanya, tekniknya benar, keputusannya bagus ya. Ayo, beda ini eksekusi sama eksekusi, eksekusi sama keputusan. Ayo, sekarang Kurang gimana? Silakan pendapatnya. Silakan, Taufik dan yang lain tadi. mungkin coach karena bolanya tidak melakukan progresi coach. Nah, Kalau kalau dia passing to flank mm-mm. tidak melakukan progresi coach. Ya, kan itu. Lain hal, lain hal, kalau memang dalam situasi ini dia nggak dapat pilihan untuk terjadi progresi, karena kan tujuan yang bertahan mencegah progresi kan, dia melepas bola ke sini. Ya ini nggak salah, kan gitu, keputusannya benar dong. Tapi kalau dia misalkan ada seperti ini kebuka, terus dia melepaskan ke sini, ya benar. Tapi kalau ke sini udah benar, tekniknya yang salah, misalkan gitu. Tapi kan kesalahan itu sangat tipis di situ. Tapi level jawabannya jadi bergantung pada tekanan nggak? Ada pengaruh kan? Ada coach. Nah, jadi kalau dia melangkah satu satu langkah, dua langkah, melihat apa yang harus dilihat, prinsip umum misalkan, melihat elemen-elemen bola di mana yang nggak megang bola, peran saya sebagai apa, sebagai orang yang megang bola tanpa bola, bagaimana pembacaan permainan saya, bagaimana saya bisa membaca permainan dari latihan yang diberikan oleh pelatih saya, kan begitu.
dari pengalaman-pengalaman yang ada sehingga mengenyangkan kita dalam soal persepsinya lebih lebih matang ketimbang orang yang belum berpengalaman. Nah, makanya di latihan kita berikan pengalaman untuk persepsi itu juga gitu. Saya ambil contoh lagi nih sekarang. Lihat ya. Ini masih IMFC yang kemarin nih. Weh, ada Romi, kirain nggak ada. Kirain pingsan. Coach. Inline, jauhan. Oke, ini saya ambil contoh. Nih, yang gampang kalau ini. Lihat ya, pelan-pelan kita lihat. Dapatnya begini ya, PR-nya lumayan. Iya, secara secara defense, secara jarak juga. Kalau dari sini kan kita bisa kelihatan ya, pemain tidak melihat sikonnya. Sekarang kita lihat pembacaannya. Bola lawan di sini, ini defense tidak bagus. Ini sudah benar. Ini begini. Nah, kita bicara lebar lapangan, bicara lebar, bicara kedalaman. Ini dapat nggak sebenarnya? Kalau lihat seperti ini. Ini dulu Dapat coach. dapat ya. Dapat. Oke. Kita mainkan sedikit kan di sini. Hmm. Lihat lihat anak ini. Kita jangan terkecoh ya. Pelan-pelan nih. Lihat ya. Lehernya seakan-akan main kan? Iya, Coach. Lihat ya situ ya. Iya, Coach. Main, seakan-akan membaca permainan. Saya bilang kemarin memainkan leher belum tentu bisa membaca permainan. Belum tentu juga ngerti. Belum tentu juga memahami. Ya, 100% ke bola. Nah, pura-pura nengok atau nengok beneran kita kan bisa lihat di sini. Apa lehernya sakit? Ini nggak bisa diperlambat nih. Kalau ini bisa kayak deh. Nih. Fokus sama pemain yang ini ya. Iya, Coach. Lihat lehernya nengok. Nggak lihat. Saya ulang nih. Pelan-pelan udah Lihat, pelan. Lihat coach, lihat. Lihat. Iya, Coach. Lihat ya. Lihat. Kira-kira sinkron nggak sama jawabannya? Tidak coach. Dari dia berdiri di sini dengan pertahanan seperti ini, lalu menghasilkan jawaban ini. Teknik menyiratkan kognitif, iya atau enggak? Jadinya. Iya enggak? Teknik menyiratkan kemampuan kognitifnya. Iya enggak ya? Repliknya enak loh. Pengambilan keputusannya untuk Hmm? pindah dari tempat sebelumnya ya Pak? Bukan. Eksekusinya dengan keputusannya dan nengoknya nggak nyambung bang. Nengoknya ini asal nengok jadinya, bukan nengok pembacaan bang. Ya. Bisa juga Padahal ada temannya di sana ya. Bisa ya, langsung di kalau nengoknya benar menangkap permainan, menangkap posisi teman, kemungkinan besar jawabannya nggak akan seperti ini bang. Kalau kita Jadi nggak ada jawaban begini progres. kita ke depan dong pasti. ya bisa langsung passing tanpa kontrol ya ke Iya, depan sana. iya, gitu. Siap.
Nah, ada indikasi, ada kemungkinan jadinya di sini bahwa anak ini menghafal, Hmm, ya kan? Sering nemuin? sering coach. Sering pasti. Yang anak ini baru bergabung. Oke, itu contoh melihatnya seperti itu, yang gampang. Kalau kita terbiasa melihat hal-hal yang kecil, dalam memberikan clue atau penjelasan, nanti akan lebih mudah. Masalah kamu tuh ini. Sama seperti dokter, ketika nanya-nanya pasien, oh masalah kamu ini, masalah kamu ini. Jadi kita menilai secara objektif berdasarkan parameter-parameter atau indikator-indikator yang ada. Bukan karena nggak suka sama pemain. Ya nggak? Jadi seperti itu nggak jadinya? Taktik itu jadi nggak subjektif. Bukan apa semau kita. Nggak, ada dasarnya. Termasuk dalam nanti membuat drill. Termasuk nanti dalam bagaimana kita meracik strategi. Menyocokkan dengan kemampuan mereka. Jadinya semuanya objektif. Ya atau tidak? Ya coach. Nah ini. Udah gitu motornya juga jelek. Kalau nggak salah Grand Astrea deh. Motor jadul dong, Bang. Oh iya. Gerak bang. Gerak. Ya ya. Ini contoh ngelihatnya segitu kecilnya dalam latihan. Nih, kalau dia memaksimalkan sisi kiri aja udah bagus. Dengan pengamatan sederhana, passing sederhana sudah bagus. Oh, udah gitu badannya menghadap ke belakang lagi. Jadi sesuatu yang tidak relate dengan keadaan. Ketika sesuatu tidak relate dengan keadaan, tidak nyambung dengan keadaan. Artinya tidak ada pembacaan permainan. Betul nggak? Betul atau tidak? Ini biar teman-teman bisa ngelihat. Saya pelan-pelan nih menganalisanya nanti ke depan. Jadi kalau kalau saya buat nanti, kalau kita udah dapet buka kelas member di YouTube-nya kan nanti lebih gampang kalau saya memberikan video, penjelasan segala macam. Yang penting basic teorinya dulu nih dipahami. Jadi sesuatu yang nggak nyambung nggak? Jadi yang nyambung nggak dalam pertandingan ini, dalam permainan ini? Keputusan cepat dan tepat tidak. Solusi yang tepat dalam situasi ini, iya atau tidak? Jadinya. Apa dia sebatas menjalankan habis passing bergerak tanpa tahu sebabnya bergerak, tanpa tahu kenapa dibutuhkan bergerak. Kan jadi sesuatu yang lebih kompleks gerak di sini. Yang tadinya bisa langsung ke depan, jadi walaupun masih ada jawaban lain, ini kayak gini misalkan, trace and linear nggak antara pivot, flank sama angkor. Streamline nggak? Romi nih kalau gini tahu nih Romi. Dengan coach. Streamline. Iya, coach. Oke, antara flank sama pivot, inline nggak? Hmm? Dengan coach. Iya. Iya dong. Tuh, nggak dapet kan? Masuk lagi. Nah, sekarang jadi kecil. Yang nyerang kecil aja udah salah. Hmm. Nah, di sini perlu jaga tempo jadinya. Jadi salah nggak nyerangnya? Jadi makin sempit coach. Iya, tahu kan. Ruangnya. Gara-gara apa? Gara-gara menghafal. Kenapa? Gara apa?
Gimana? Tadi gara-gara menghafal gerak, coach. Ya, kita nggak bisa bilang, apalagi kalian bilang, kalian kan nggak kenal pemainnya. Ada kemungkinan kan menghafal gerak. Ya, ya. Iya, Atau ya, coach. kebiasaan dia pokoknya habis passing bergeraknya begitu. Itu ada dua baru tuh. Jadi Iya. kemungkinan-kemungkinan ini dapat dikonfrontir jika kita melakukan umpan balik dengan pemain tersebut. Ya atau enggak? Kalau enggak hanya sampai pada dugaan atau Iya, sepengetahuan coach. doang. Nah, maka Memvalidasi. nah itu harus dikonfrontir supaya nanti ketemu kenapa alasannya. Kalau kita cuma menyalahkan, nggak pernah tahu sebenarnya pemain kita tuh nggak paham, nggak kelar-kelar masalah kita. Itu ya. Jadi dari masalah pergerakan individu aja, fundament, nempatin ruangnya, ya, manfaatin ruangnya, ini dia nggak ngelihat lawan defense yang disebut defense-nya terorganisir bagaimana, dia nggak ngelihat, ya, positional attack-nya dia sebatas menjalankan gerak, bukan bagaimana menciptakan tujuan. Jadi kalau ada sebuah passing ke pinggir ini paling nggak tujuan dia adalah menciptakan progresi dulu. Beda. Kalau kalau dengan model tuh beda nanti jawabannya. Ya, tuh. Lihat, kalau pesan ke bola, badan ke belakang, tidak menyiapkan aksi lanjutannya. Aksi lanjutan ini juga harus melekat pada atau menyeratkan unsur kognitif. Kalau kita bicara kontrol orientado di sini misalkan, kontrol bola berjalan ini ya, di sentuhan pertama ini harus ada unsur taktiknya. Apa unsur taktik di sini ada nggak? Ada Ada. bang. Hah? Ada apa enggak? Harusnya lebih menguntungkan kalau pemain ini mengontrolnya dengan kaki kiri dan menghadap ke gawang Oke, lawan. nah, apalagi kira-kira? Itu kaki kiri, apalagi? Banyak, tergantung kemampuan motornya. Apalagi press lawan kan ada jarak, jadi Hmm. itu jauh lebih bagus mungkin ya, bisa pakai kontrol baik dan tidak kaki kiri. Ya, artinya secara individu dia coba menaklukkan atau mengancam lawan yang memarking dia dalam aksinya. Nggak usah bicara gerakan keseluruhan. Ya nggak? Hmm. Misal dia injak bola, dia kontrapie, apa ya bahasa sininya apa ya? Dia tekuk bola, ditekuk bolanya ke kiri. Lawan coba ikut, ditekuk kiri kan, bisa kan? Ya, coach. Iya, Nah, coach. itu bisa. Sebenarnya kan tanpa tanpa usaha yang seberat ini tadi tinggal passing doang udah bisa. Dan ini kan baru baru permulaan permainannya, bukan yang sudah berkali-kali gitu. Nah, kadang maaf maaf ya, pemain tuh nggak tahu kalau dia itu begitu tuh nggak bagus, tapi dia menganggap dirinya bagus. Kadang-kadang seperti itu nggak? Iya. Iya bang, banyak sih. Nah, cara paling gampang memberikan dia cermin dengan video. Kalau hal-hal seperti ini, itu cara paling gampang. Tapi ya perlu modal. Memberikan memberikan untuk pemain seperti ini dengan video ya. Ya dengan apa lagi Bang kalau misalkan anak itu keras kepala, Ya, ya. ya kan? Kan. Dari kemampuan motornya, dari tipe kakinya juga saya bisa lihat sebenarnya. Cuma emang dia ini baru itu. Nah, teman-teman mungkin bisa bisa ngelihat anak yang memang sudah lama di AMFC atau kita latih sebagai pelatih dengan yang baru bisa kelihatan bedanya. Ya nggak? Riza bisa ngelihat bedanya?
Kalau yang lain bisa kayak tuh nggak efektif. Dia ngelihat pun nggak apa, mengancam lawan juga tidak. Lawan pun padahal tidak mengancam. Lawannya mengancam nggak ini? Enggak, coach. Nggak mengancam lawannya ini. Hadapi. Stop lagi, capek lagi begitu. Mungkin itu berawal dari scan, masalah scanning. Gini, scanning, kita bicara scanning, bicara ngelihat ya. Jadi teman-teman jangan kelongkap juga. Kalau dia scanning, tapi tidak punya pemahaman terhadap prinsip umum permainan, kira-kira scanningnya bisa membaca apa? Menghasilkan apa? Ayo, saya scanning nih. Udah gitu doang. Tidak. Anak ini tadi nengok. Anak ini nengok tadi. Tapi kok keputusannya begitu? Nah, teman-teman harus bisa membedakan bahwa bahwa scanning itu memang faktor, tapi ada yang ditangkap. Kalau dia memainkan leher, tapi keputusannya jelek, jadi tidak bisa dibilang scanning itu akan selalu berbanding lurus dengan keputusan. Tidak juga. Kadang gara-gara orang scanning geraknya jadi pelan, menurun karena koordinasi antara mata dan kakinya jelek. Anak ini nengok tadi, nih. Makanya kan tadi saya bilang dari awal, perhatikan. Nih ya, kita ulang. Sangat pelan ini, udah pelan ini. Lihat, kepalanya main, lihat. Ya, coach. Tadi siapa tuh? Rizal Fauzi. Siapa? Nih, lihat ke posisi kepalanya. Mana Rizal Fauzi? Saya nggak lihat nih. Nah, seorang individu di sini, kalau emang dia ngelihat temen, ngelihat lawan, ngelihat lawan, lawan seperti apa, mengetahui bola di sini, teman saya di sini, teman saya satu lagi di sini, maka saya melebar, lawan kebanyakan di sisi kuat, itu scanning yang menangkap elemen-elemen. Kalau scanningnya nggak nangkap sesuatu, lalu nggak paham tentang nalar permainan atau prinsip-prinsip umum dalam permainan, bahwa dibutuhkan apa dalam permainan ini, dalam situasi ini, lalu tidak dibarengi juga dengan faktor kemampuan motor, tidak dipahami juga ketika scanning area mana yang memungkinkan saya melakukan progresi serangan. Lalu media atau cara taktik apa yang bisa digunakan dengan situasi yang ada seperti ini. Jadi scanning pun kalau mesinnya rusak, alatnya rusak, tidak mampu membaca yang di-scan, ada hasil scanningnya nggak? Kalau scannernya rusak, Nggak ada. gitu. Bisa juga emang dia scan, dia nggak tahu apa-apa, cuma sebatas mainin leher, atau biar kelihatan fotonya banyak. Nggak tahu juga kan seperti itu. Masih banyak kemungkinan karena belum dilakukan validasi atau kita memunculkan feedback terhadap pemain ini, kan gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita teriak nengok scanning, tapi scanning itu digunakan buat apa dan hasilnya apa, yang ditangkap apa, itu yang jauh lebih penting, bukan sekedar scanning scanning doang. Oke, sini lihat sebentar lagi. Jadi teman-teman lihat scanning yang berisi sama yang kosong seperti apa. Ini lihat dari jawabannya. Tuh, masih kebuka lah ke depan sebenarnya. Masih, coach. Nah,
Musik. Nah, capek doang kan begini defense kemana, yang kemana. Ya, seperti yang minggu lalu kita bahas, ya PR-nya seperti ini. Oke, itu contoh dari individu. Contoh dari individu terkait bagaimana menempati ruang, menciptakan ruang, eh, manfaatkan ruang sesuai dengan kakinya, sesuai dengan kebutuhan taktik dari hasil pembacaan permainan itu penting. Ya, oke. Soal ini ruang, konsep ruang sudah clear? Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak kita lanjut dulu. Lanjut, Coach.